Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, ini sangat luar biasa kritikan dari Anies Baswedan juga begitu ya. Anies sebut pembangunan jalan tol tak berbayar di era SBY 2 kali lipat ya, lebih dari panjang ketimbang era Jokowi. Bayangkan begitu ya. Ini kritikan luar biasa dari Anies Baswedan. Bayangkan begitu ya. 20 kali lipat bayangkan ya ini. Di era SBY aja ya pembangunan jalan tol tak berbayar. Sedangkan di era ke Jokowi bagaimana begitu kan? Semuanya serba bayar begitu. Ini menarik sekali kalau kita amati begitu ya. Tetapi data ini membuktikan bahwa data yang luar biasa yang dikutip oleh Anies Baswedan begitu. Inilah yang seharusnya mengapa pemimpin-pemimpin hari ini hanya bisa membangun tol begitu kan. Wah, megahnya luar biasa sana sini tapi masyarakat yang masih bayar di situ. Kata Anies Baswedan ini 2 kali lipat malah dibandingkan dengan kepemimpinan Pak SBY. Bayangkan begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen ya seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Anies Baswedan mengatakan pembangunan jalan nasional tak berbayar di era pemimpin Susilo Bambang Yudhoyono 2 kali lebih panjang dari era Jokowi. Bayangkan begitu ya. Jujur ya, sampai Bapak ini menang antara orang-orang Indonesia nggak ada pemikiran jernih atau curang. Udah itu aja ini. Lidah orang ini jauh lebih panjang daripada semua jalan yang sudah dibikin semua presiden. Lebih baik ya, lebih bisa menjalur kemana-mana. Sepanjang itu yakini bisa membantu ambisi. Haha, ini banyak sekali dikritik habis-habisan. Lu bisa nggak sih bedain 20 kali sama 2 kali? Ampun, dibayar berapa sih editornya? Ini banyak sekali pro dan kontra. Editor butuh liburan ini. Keluar dari koalisi pemerintah ya, pasti baca pres Anies Baswedan akan ya all out menjadi oposisi. Karena itu ya walaupun hanya beberapa bulan. Ini menunjukkan bahwa ya kritikan-kritikan dari netizen, kritikan-kritikan dari Pak Anies Baswedan, dari Pak JK begitu sebenarnya kan membutuhkan data di situ begitu kan. Tidak hanya keluar-keluar sana sini lalu kemudian tidak punya data begitu. Tetapi Anies Baswedan punya data di situ begitu ya. Ini banyak sekali begitu. Mau jalan enak bayar tol, mau jalan gratis hancur. Beginilah kira-kira gambaran pembangunan ala rezim Jokowi. Betul begitu. Maka yang seharusnya kita perbaiki jalan-jalan yang ada di desa begitu. Lihat saja di Madura masih ada begitu kan. Lihat saja di daerah Lampung masih ada begitu. Bahkan Pak Jokowi survei sendiri. Lihat saja di Jawa Tengah pasti ada begitu kan ya. Ini yang seharusnya diperbaiki betul daripada membangun jalan tol begitu ya. Ujung-ujungnya jalan tol juga bayar di situ begitu. Pola jelang pemilu di Indonesia mencalonkan diri ya deketin rakyat miskin, bantuin rakyat, mending-mendingin ini sama itu ya. Sebenarnya pemerintah kita ini konsisten gak sih dari satu era ke era yang lain? Betul, tapi itu di luar Jawa, keadaan hancur lebur ya. Ingat banget jalan kami malah lintas negara ke Sarawak jalan lewat situ. Waktu itu bisa 11 jam bahkan bisa nginep ya. Banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Ini kita lihat begitu kan. Sama semasa SBY menjabat tercatat total ada pembangunan jalan sepanjang 144 ya 225 km. Ini terdiri 11.804 km ya jalan nasional. Bahkan 13.403 km jalan provinsi ya dan 119,6 km jalan kabupaten atau kota. Ini panjang jalan yang dibangun ini jauh lebih panjang dari pembangunan di zaman pemerintahan Jokowi yang baru mencapai 293 km ini. Dan bahkan jalan yang di ini ya, jalan nasional yang menjadi tanggung jawab langsung pemerintah pusat bahkan hanya terbangun sepanjang 590 km selama periode Jokowi. Di mana begitu kan? Bandingkan saja begitu netizen. Ini kata data ya, menunjukkan ini. Faktanya seperti itu ini. Jalan nol tol alias jalan gratis dibangun era SBY jauh lebih panjang ya daripada jalan non tol yang dibangun oleh era Jokowi. Padahal Jokowi dikasih modal utangan yang jauh lebih gede dari SBY. Apa karena markup atau korupsinya makin ugal-ugalan? Bisa saja begitu kan. Banyak jalan-jalan tol ya kemarin itu dari Syekh sampai begitu kan dari yang menyumbang jalan tol katanya banyak dikorupsi begitu. Ini kan sudah ada data begitu. Masih saja ngeles sana sini si buzzer para cebong dan sebagainya begitu ya. Padahal tidak terima begitu. Ini kan sudah ada data begitu. Tergantung masyarakatnya begitu percaya atau tidak begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini.
Ini ya beritanya, ini agak menarik begitu ya. Anies sebut pembangunan jalan tol tak berbayar di era SBY 20 kali lebih panjang ya ketimbang era SBY. Ini banyak sekali pro dan kontra, tetapi ini menarik untuk kita analisis bersama begitu ya. Karena apa? Karena bisa saja apa yang dibangun SBY itu lebih baik daripada dibangun oleh Pak Jokowi begitu kan. Ini bakal calon Presiden Koalisi Perubahan dan Persatuan KPP Anies Baswedan mengatakan pembangunan jalan tol tak berbayar di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY 2 kali lebih panjang dibandingkan era Presiden Joko Widodo. Bahkan hal itu disampaikan saat pidato dalam acara hari ulang tahun ya ke-21 ya Partai Keadilan Sejahtera PKS di Istora Senayan. Awalnya Anies menyebutkan era Jokowi berhasil membangun jalan tol terpanjang yaitu 1.569 km dari tol jalan tol ya. Jadi ini menjadi saat ini 2.449 km. Artinya apa? Ini saya rasa kritikan-kritikan Anies Baswedan ya berdasarkan data yang luar biasa begitu ya. Tetapi bagaimana mungkin para buzzer dan cepong itu tidak terima dengan hal itu begitu ya. Ya inilah yang kemudian kenapa sih ini Anies Baswedan itu menjadi oposisi yang luar biasa begitu ya. Ya oposisi itu tidak hanya menunjukkan jenis kelaminnya, tapi sekarang itu menunjukkan bagaimana yang akan dipercaya gagasan-gagasan itu dipercaya oleh masyarakat. Kira-kira seperti itu begitu. Bahkan pemerintah saat ini berhasil membangun jalan tol yang terpanjang di periode sebelumnya. 63% dari seluruh jalan tol berbayar di Indonesia dibangun di masa sekarang. Sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km itu adalah jalan berbayar, ucap Anies Baswedan. Bahkan namun kata Anies, bagaimana dengan jalan tak berbayar yang dibangun digunakan seluruh masyarakat tanpa ada biaya tambahan lainnya? Bayangkan begitu kritikan luar biasa dari Anies Baswedan ya berdasarkan data ini. Era Jokowi hanya berhasil membangun jalan kurang lebih sepanjang 19.000 km. Saya bandingkan dengan pemerintahan yang lalu. Di zaman Pak SBY jalan tak berbayar dibangun sepanjang 1.440.000 atau 7,5 kali lipat. Anies kemudian mengerucut perbandingan jalan yang dibangun oleh pemerintah pusat yaitu jalan nasional ya. Selama Jokowi memimpin negeri ini ya, hanya sekitar 500 km jalan nasional yang dibangun. Sedangkan era SBY bisa 20 kali lipat dari pencapaian Jokowi saat ini. Jika dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional membangun sepanjang 500 km di era 10 tahun sebelumnya dan 11.000 km, 800 km 20 kali lipat, ucap Anies Baswedan. Bayangkan begitu ya. Bahkan ini lebih terbaik di era Pak SBY dibandingkan dengan Pak Jokowi. Kira-kira seperti itu begitu. Kita belum bicara mutu, standar dan lain-lain yang kita panjang, begitu sambungnya. Anies mengatakan kedua infrastruktur baik jalan gratis maupun jalan tol sama-sama dibutuhkan. Namun kata Anies yang perlu diperhatikan adalah keberpihakan dalam menentukan prioritas kebijakan untuk seluruh kelas masyarakat. Ketika berbicara infrastruktur ekonomi memberikan kesetaraan kesempatan kepada semua, kita perlu memikirkan ke depan institusi yang inklusif, infrastruktur yang membangun kesadaran pungkasnya. Ini menarik begitu. Dalam artian apa? Dalam artian bahwa Anies Baswedan ingin ya kalau jadi presiden akan membuat masyarakat itu lebih nyaman, transaksi ekonominya lebih cepat begitu. Artinya apa? Pelosok yang desa yang melintas lalu kemudian masih belum diperbaiki, Anies akan membangun di situ begitu kan, daripada dinikmati orang-orang kaya. Kira-kira seperti itu begitu. Ini menarik untuk kita amati dan kita lakukan bagaimana kepemimpinan nanti ketika Anies Baswedan menjadi presiden ini luar biasa begitu. Maka disinilah masyarakat punya peran penting untuk menentukan calon presiden siapa yang kira-kira membangun bangsa kita, perubahan kita, jalan yang baik, tol yang baik begitu kan. Tentu Anies Baswedan memberikan gagasan itu. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.